Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita boleh bangun semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas pagi yang baru ini, atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya setiap kata yang kami dengar dan setiap renungan yang kami hayati menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Bimbinglah pikiran dan hati kami agar tetap tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 13 Juni 2025, kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan terambil pada Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, raihlah hikmat, dan dengan segala yang kurai, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun judul perenungan kita pada hari ini Jumat 13 Juni 2025 yaitu meraih hikmat. Ungkapan yang cukup dikenal adalah hidup itu perjuangan. Ya, tidak ada sesuatu yang datang begitu saja untuk bisa bertahan hidup. Salah satu pengajaran dalam masyarakat Toraja yaitu lebih baik duduk-duduk daripada tidur-tiduran, lebih baik jalan-jalan daripada duduk-duduk, dan lebih baik bekerja daripada jalan-jalan. Paling akhir, pengajaran tersebut menunjukkan bahwa yang paling baik adalah bekerja. Bekerja bukan asal-asalan, melainkan bekerja yang didasarkan pada hikmat sebagai proses perjuangan mencapai yang terbaik dalam hidup. Marilah belajar bagaimana Raja Salomo mengungkapkan tentang hikmat. Raja Salomo mengawali kitab Amsal dengan hikmat sampai pada pasal 4 ini dan masih menekankan pentingnya hikmat dalam memberikan perintah. Raihlah hikmat. Cara meraih hikmat dituturkan dengan jelas dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ada 4 poin yang terangkum dalam hal ini. Yang pertama, dengarkan didikan ayah. Raja Salomo sebagai ayah kepada anak-anaknya mengarahkan pengajaran hikmat kepada umat yang dipimpinnya. Poin yang kedua, memperhatikan didikan, yaitu hikmat untuk memperoleh pengertian sebab diberikan ilmu yang baik. Yang ketiga, mengajar dan belajar dari pengalaman. Didikan yang diterima semasa anak-anak penting untuk dapat dimanfaatkan di masa depan bagi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bagi anak-anak bagaimana perjalanan hidup orang-orang dahulu yang menerima didikan hikmat, yaitu memperoleh hidup. Demikian juga bagi anak-anak sekarang. Poin yang keempat, larangan meninggalkan hikmat. Sebab hikmat itu memelihara dan melindungi serta memberikan pengertian. Poin yang kelima, perintah menjunjung hikmat.
Sebab hikmat, maka seorang dapat ditinggikan, terhormat, mendapatkan bunga yang indah di kepala, yaitu mahkota sebagai karunia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup perenungan kita hari ini dengan doa pengharapan hanya kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memulai hari baru yang telah Engkau berikan lagi dalam hidup kami. Dengan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Ajarlah kami Tuhan senantiasa bagaimana memperoleh hikmat itu di dalam hidup kami, dan bagaimana mengajarkan dan membimbing anak-anak kami. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dan sertalah kami sepanjang hari ini, kemanapun kami melangkah. Dan kami senantiasa mengandalkan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami serahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rehat kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.